Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawanku semua, kali ini Anda bersama Hilman Ului. Marilah kita simak video berikut ini tentang tingkatan kemampuan berpikir manusia. Ilmu berpikir adalah pengetahuan tentang bagaimana manusia berpikir secara rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan reflektif. Kekuatan berpikir adalah kemampuan untuk menggunakan ilmu berpikir dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, mengembangkan ide, dan memahami dunia. Ilmu dan kekuatan berpikir manusia tidak hanya bergantung pada data informasi yang tersedia, tetapi juga pada nilai-nilai, tujuan, emosi, intuisi, pengalaman, imajinasi, dan etika. Kemampuan berpikir manusia menurut para ahli terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, LOTS atau Lower Order Thinking Skill, dan yang kedua adalah High Order Thinking Skill atau HOTS. Kemampuan berpikir manusia tingkat rendah adalah keterampilan berpikir yang biasanya hanya memerlukan kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Tingkat rendah ini hanya berfokus pada apa, siapa, dan kapan. Sedangkan tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir yang memerlukan kemampuan menganalisis, menilai, atau mengevaluasi, dan mengkreasikan atau menciptakan, dan berfokus pada mengapa dan bagaimana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada penerapan di tahun 2018 telah memulai menerapkan soal dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT pada ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Meskipun pada awalnya penerapannya banyak siswa yang mengeluhkan tingkat kesulitan soal-soal yang berlabel HOT, tetapi pemerintah merasa sudah saatnya menerapkan standar soal HOT untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun penerapan soal-soal tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. LOTS menguji 3 kemampuan, mengingat, memahami, dan menerapkan. Soal-soal dengan tipe HOT membutuhkan 3 level kemampuan terakhir dalam 2 taksonomi Bloom, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Soal LOT berfokus pada mengingat, sedangkan HOT berfokus pada menalar. Soal LOT tidak selalu mudah dan soal HOT tidak selalu susah. Soal LOT umumnya mengandalkan kemampuan hafalan, sedangkan soal HOT lebih banyak mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Soal HOT hanya menanyakan fenomena sehari-hari. Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengembangkan gaya atau keterampilan berpikir. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan bermanfaat karena gaya keterampilan berpikir dapat mempengaruhi kinerja, produktivitas, kreativitas, dan kebahagiaan Anda. Gaya atau keterampilan berpikir adalah cara Anda menggunakan otak Anda untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mengambil informasi. Ada banyak cara untuk mengembangkan gaya keterampilan berpikir Anda, tetapi secara umum ada beberapa langkah yang dapat Anda ikuti, yaitu 1. Mengetahui gaya atau keterampilan berpikir Anda saat ini. Anda dapat melakukan tes kuesioner yang tersedia di internet atau buku-buku psikologi untuk mengetahui gaya atau keterampilan berpikir Anda saat ini. Ada 4 kategori utama gaya keterampilan berpikir, yaitu sekuensial konkret, acak konkret, acak abstrak, dan sekuensial abstrak. Setiap kategori memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Dengan mengetahui gaya atau keterampilan berpikir Anda saat ini, Anda dapat menyesuaikan metode belajar atau bekerja yang sesuai dengan Anda.
Mengembangkan gaya atau keterampilan berpikir lainnya, meskipun Anda mungkin memiliki gaya atau keterampilan berpikir yang dominan, Anda juga dapat mengembangkan gaya atau keterampilan berpikir lainnya yang mungkin kurang Anda kuasai. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan situasi atau tantangan yang berbeda-beda. Anda dapat mengembangkan gaya atau keterampilan berpikir lainnya dengan cara-cara seperti membaca buku-buku atau artikel, menonton film-film atau acara-acara televisi yang menantang pikiran atau imajinasi Anda, bermain game atau teka-teki yang melatih logika, strategi atau kreativitas Anda, mengikuti kursus-kursus online atau offline yang menawarkan materi atau metode yang baru atau menarik bagi Anda. Mencoba hobi-hobi baru melibatkan keterampilan fisik, seni atau musik. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif. Keterampilan berpikir kritis dan inovatif adalah keterampilan yang sangat dihargai di tempat kerja saat ini. Keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menarik kesimpulan. Keterampilan berpikir inovatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide dan solusi yang baru dan unik. Anda dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif dengan cara-cara seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, terbuka, dan relevan tentang topik-topik yang Anda pelajari atau kerjakan. Mencari sumber-sumber informasi yang bermutu, akurat, dan objektif untuk mendukung argumen atau klaim Anda. Mengesampingkan bias-bias pribadi atau emosional yang dapat mengganggu proses berpikir Anda. Membandingkan dan mengevaluasi sudut pandang atau pendapat yang berbeda dari orang lain. Mencari cara-cara alternatif untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan proses bisnis, mencoba hal-hal yang baru belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Berani mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Saya harap penjelasan yang dapat memberikan Anda beberapa tips tentang bagaimana cara mengembangkan gaya keterampilan berpikir Anda. Dan mari kita simak video berikut ini yang dinyatakan oleh seorang ahli di dalam video ini. Apa itu berpikir? Berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir merupakan proses yang dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Sederhananya begini, kalian tentu bisa dengan mudah mengerjakan soal berikut ini. Nah, jika kamu dengan mudah mengerjakannya, itu karena kamu sudah menghafalnya. Namun coba kerjakan dengan cepat soal berikut. Maka kamu melakukan yang namanya proses berpikir. Kita harus mengerti terlebih dahulu sebuah pengetahuan informasi mengenai cara mengerjakan soal tersebut, baru kemudian kita bisa mengerjakannya. Jadi bukan tentang kamu pintar atau bodoh, tetapi tentang kamu mengetahui informasi cara mengerjakan hal tersebut atau tidak. Ilmu berpikir sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan, untuk menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat, serta mampu menganalisa dengan lebih luas, jernih, objektif, serta sistematis. Menurut Dr. Edward de Bono, mendefinisikan berpikir sebagai suatu keterampilan untuk mendayagunakan kecerdasan berdasarkan pengalaman. Edward de Bono adalah seorang psikolog yang menulis buku dengan judul Six Thinking Hats pada tahun 1985. Menurutnya, manusia memiliki 6 gaya berpikir yang diibaratkan sebagai 6 buah topi. Edward de Bono adalah seorang pakar terkemuka dalam mengajarkan keterampilan berpikir dan penggagas konsep berpikir lateral. Kemudian mengembangkan teknik-teknik formal tersebut menjadi teknik kreatif. Suatu hari Edward de Bono pernah ditantang sebuah perusahaan di mana di kantor perusahaan tersebut memiliki masalah dengan lift. Hampir seluruh karyawan merasa lift kantor tersebut terasa sangat lambat, karena lift tersebut sudah tua dan kuno. Namun, jika diganti biayanya terlalu besar dan di luar kemampuan perusahaan. Edward de Bono dengan santai menjawab,
Jika lip Anda terasa lambat, ya Anda buat saja lip itu terasa cepat. Pimpinan perusahaan itu pun kebingungan. Edward de Bono menyarankan agar lip dipasang cermin-cermin di setiap sisinya. Berdasarkan survei, para karyawan tersebut tidak lagi merasa lambat menggunakan lip. Pada saat menggunakan lip, karyawan sibuk memperhatikan diri mereka sendiri di depan cermin. Ini adalah contoh berpikir lateral atau menyamping dengan mencari solusi di luar jalurnya atau di luar kebiasaan. Untuk berpikir ternyata ada caranya. Edward de Bono mengungkapkan sebuah metode berpikir yang ditulis dalam bukunya 6 topi berpikir. 6 topi berpikir adalah topi imajiner, di mana setiap topinya merepresentasikan sudut pandang. Topi yang pertama yaitu topi putih. Topi putih mewakili sifat netral dan objektif. Informasi ini berupa fakta, data, grafik yang netral dan objektif, yang bersifat informasi, bukan opini atau interpretasi. Topi putih melambangkan kita berpikir fakta, data, dan informasi. Data seperti angka-angka pasti, fakta sebenarnya atau sebuah bukti, dan bukan opini atau anggapan. Misal kamu mengatakan menurut saya, sepertinya, dan lain-lain, maka itu adalah sebuah opini. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam topi putih contohnya, informasi, fakta atau data apa saja yang kita ketahui. Informasi apa yang belum dimiliki. Informasi apa yang ingin kita katakan. Informasi apa yang harus kita miliki sebelum maju ke tahap selanjutnya? Bagaimana mendapatkan informasi? Informasi mana yang paling relevan? Dan yang paling penting, apakah informasi tersebut valid? Topi putih ini sangat penting karena kualitas dari setiap keputusan yang dibuat tergantung dari kualitas informasi yang kita punya. Selanjutnya, topi merah. Topi merah melambangkan emosi, intuisi, feeling, dan perasaan tanpa memperhatikan fakta. Topi merah melambangkan emosi manusia. Mengenakan topi merah artinya kita diajak melihat persoalan dari sudut pandang emosi dan perasaan, baik yang positif maupun negatif, tanpa perlu alasan atau logika. Emosi juga menyangkut tipe perasaan yang lebih kompleks, yaitu naluri atau insting dan intuisi. Naluri dan intuisi seringkali memberi arah akan hal yang tidak bisa dibeberkan fakta dan informasi. Perasaan, intuisi, atau feeling juga sangat berpengaruh penting dalam menilai sesuatu. Misal, fakta-fakta yang ada tidak mendukung proposal atau wacana yang kita buat, namun perasaanmu akan hal ini mengatakan bahwa kita perlu menggali lebih dalam lagi. Intuisi, firasat, perasaan, dan emosi memiliki andil besar dalam pemikiran yang mengarah pada pembuatan suatu keputusan. Namun jangan hanya mengandalkan perasaan saja, sebab tanpa sudut pandang yang lain, keputusanmu bisa menjadi salah. Topi kuning. Topi kuning melambangkan manfaat atau keuntungan. Kuning melambangkan sesuatu yang positif. Topi kuning berpikir dan melihat dari sudut pandang positif, optimis, dan melihat adanya harapan atau kesempatan untuk lebih baik. Jika di sesi topi hijau kamu mengemukakan ide-ide kreatif, tanpa memperdulikan apakah ide itu bisa dijalankan atau ide itu mustahil dilakukan, di sesi topi kuning ini kamu memberikan alasan mengapa ide-ide tersebut layak dieksplorasi lebih lanjut, memiliki nilai lebih atau layak diimplementasikan. Berpikir dengan topi kuning akan membantu kamu untuk terus melangkah ketika segala sesuatunya tampak sulit. Misalkan, kamu merasa ide ini terlihat kurang menarik, juga membutuhkan biaya yang besar. Namun konsep dan manfaat jangka panjang yang bisa kita dapatkan sangat potensial sekali untuk perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Topi kuning melambangkan cahaya dan optimisme. Ia berfokus pada alasan yang logis dan positif. Berbeda dengan topi hitam, topi kuning ini kita fokus hanya pada hal yang positif, tetapi tetap masuk akal. Topi kuning juga digunakan untuk berpikir konstruktif dan generatif, membuat segalanya bisa dilaksanakan. Pertanyaan yang kita bisa hadirkan ketika menggunakan topi kuning yaitu, apa poin-poin positifnya? Apa manfaat atau keuntungannya? Mengapa ide ini berguna? Mengapa ide ini layak dilakukan? Bagaimana ide ini dapat membantu kita? Apakah ide-ide ini layak dijalankan? Topi hitam. Topi hitam melambangkan kemungkinan negatif, penilaian, kelemahan, audit, berpikir kritis, kemungkinan tidak terlaksananya ide-ide yang ada. Di sini kita disuruh mengkaji resiko,
apa saja yang akan dihasilkan, dan lain sebagainya. Mencari keburukan dan resiko terbesar yang akan dihadapi. Hitam melambangkan kehati-hatian atau logika negatif. Topi hitam berpikir dan melihat semua sisi buruk dari suatu keputusan. Melihat dengan penuh kehati-hatian, melihat skenario terburuk yang mungkin muncul. Topi hitam mengeksplorasi situasi-situasi apa saja yang tidak memungkinkan bagi ide tersebut untuk dilaksanakan. Masalah apa saja yang berpotensi muncul atau apa yang menyebabkan rencana gagal untuk dilakukan. Selama berpikir menggunakan topi hitam, kamu mempertimbangkan rintangan apa saja yang akan dihadapi dan kelemahan apa saja yang ada di dalam rencanamu. Topi hitam sangatlah baik digunakan setelah menggunakan topi kuning. Sebelum suatu ide atau rencana diwujudkan dalam tindakan, adalah penting bagimu untuk mengetahui titik lemah dari rencanamu. Kamu dapat mengubah rencanamu atau menyiapkan rencana cadangan jika sesuatu yang buruk terjadi. Topi hitam membuatmu menyusun rencana yang lebih baik dan lebih tangguh. Pertanyaan yang bisa kamu hadirkan saat menggunakan topi hitam yaitu, apakah hal ini benar? Apa kelemahannya? Mengapa hal ini mungkin tidak akan berhasil? Apa kerugiannya? Topi hijau. Topi hijau melambangkan kita berpikir secara kreatif atau out of the box. Saat menggunakan topi hijau, biarkan otak kita membuat alternatif sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kemungkinan negatif dari ide-ide tersebut. Tujuannya agar otak kita tidak terhambat. Kita diajak berpikir menyamping tanpa berpikir logis. Kita kumpulkan ide-ide alternatif segila mungkin tanpa batas. Ada salah satu kisah klasik yang menarik di mana seorang direktur perusahaan coklat yang dituntut membuat inovasi terbaru untuk meningkatkan penjualan. Namun direktur ini pusing karena hampir semua jenis coklat sudah pernah ada di pasaran. Coklat yang dicampur buah, coklat yang dicampur wine, dan lain sebagainya. Suatu ketika, sang direktur bertemu dengan tukang sapu dan menceritakan kegalauannya. Tukang sapu itu dengan santai memberi ide agar coklat dibuat dengan warna putih. Sejak saat itu, perusahaan berhasil membuat coklat dengan warna putih dan berhasil menyedot perhatian publik. Ini adalah contoh ide yang keluar dari zonanya, di mana coklat lazimnya berwarna coklat. Topi hijau mewakili sifat energi positif dan produktivitas. Mengenakan topi hijau artinya kita berbicara pertumbuhan, mengeksekusi dengan kreativitas, dan mencari ide baru. Dengan topi hijau, kita mengeliminasi kesulitan yang dideteksi oleh topi hitam. Mengenakan topi hijau berarti meninggalkan ide lama dan beralih kepada hal-hal dan perspektif baru. Topi hijau adalah perubahan. Hijau merupakan simbol munculnya ide-ide baru, inovasi, solusi, alternatif, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Topi hijau membantumu berpikir menemukan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Juga memberi kesempatan kepadamu untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi masalah yang kamu identifikasi selama sesi topi hitam. Topi biru. Topi biru melambangkan organisasi berpikir, langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Maksudnya, dari semua teknik seni berpikir tadi, dalam menghadapi masalah kita akan menyajikan dengan teknik berpikir mana dahulu. Jadi, mulai sekarang ketika ada ide-ide muncul di kepalamu, gunakan topi biru terlebih dahulu. 6 topi berpikir merupakan salah satu teknik yang baik dalam mengambil suatu keputusan. Teknik ini bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kamu hadapi, atau dalam proses mengevaluasi suatu proposal, desain, atau rencana kerja. Teknik ini membantu kamu melihat dari berbagai perspektif penting yang berbeda, sehingga kamu mampu melihat segala sesuatunya secara menyeluruh sebelum sebuah keputusan dibuat. 6 topi berpikir adalah topi imajiner, di mana setiap topinya merepresentasikan sudut pandang. Tidak semua orang memiliki ke-6 gaya berpikir ini, dan tidak semua orang bisa memaksimalkan penggunaannya. Ini sama dengan kita memiliki 6 topi, tetapi kita lebih suka memakai satu warna topi saja tanpa menggunakan topi yang lain. Biasanya jika seseorang tidak melatih kemampuan berpikirnya, paling banyak hanya menggunakan 2-3 topi saja. Semakin banyak dilatih, maka kita akan semakin mampu untuk menggunakan lebih banyak topi. Semoga info sederhana ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Republik Kreator agar channel kami terus berkembang.